Di dunia One Piece yang penuh dengan pertarungan sengit dan bentrokan kekuatan dahsyat, Akagami Shanks seringkali disalahpahami hanya dari kemampuannya bertarung. Ia adalah salah satu dari 4 kaisar dengan Hausoku Haki yang mampu meruntuhkan lawan dan pedangnya yang selalu siap menebas. Namun mereduksi Shanks hanya pada kekuatannya adalah sebuah kekeliruan besar. Di balik aura seorang kaisar bajak laut yang menakutkan, tersembunyi seorang diplomat ulung yang mampu mengubah arah pertempuran tanpa harus menghunuskan pedangnya. Ingatkah Anda saat Shanks menghentikan perang besar di Marineford hanya dengan kehadirannya? Sebuah invasi besar-besaran oleh bajak laut Shirohige melawan marinir yang melibatkan para laksamana dan bahkan Yonko lainnya tiba-tiba terhenti bukan karena ia mengalahkan setiap lawan, melainkan karena ia menawarkan gencatan senjata yang tidak ada berani untuk menolaknya. Kata-katanya memiliki bobot yang setara, bahkan mungkin melebihi ribuan prajurit. Ia berhasil meyakinkan Sengoku, laksamana armada marinir, untuk mengakhiri perang dan bahkan menyerahkan jenazah Shirohige dan Ace untuk dimakamkan dengan layak. Ini adalah bukti nyata bahwa pengaruhnya tidak hanya berasal dari kekuatan fisik, tetapi juga dari otoritas moral dan kemampuannya untuk bernegosiasi dalam situasi genting sekalipun. Bahkan sebelum berangkat ke Marineford, Sang sempat menghentikan Kaido yang hendak berangkat ke sana untuk mencegah kehancuran yang lebih besar. Ia gunakan kemampuan diplomasinya dan berhasil membuat Kaido mundur. Atau ketika ia menemui Gorosei, 5 tetua yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintah dunia. Seorang bajak laut, seorang Yonko, yang secara teori adalah musuh bebuyutan pemerintahan dunia, justru diterima di ruangan rahasia mereka. Apa yang bisa membuat mereka mau berdialog dengan seorang bajak laut? Jawabannya terletak pada kapasitas Shanks untuk menjaga keseimbangan dunia. Ia bukan sekedar penghancur tapi juga penyeimbang. Ia memahami dinamika politik, kekuatan, dan ketegangan di dunia One Piece. Dan ia tahu bagaimana memanfaatkan posisinya untuk mencegah kekacauan yang lebih besar. Shanks adalah contoh langka bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kemampuan untuk memukul atau menaklukkan, tetapi juga pada kecerdasan, kebijaksanaan, dan kemampuan untuk berdiplomasi. Ia adalah seorang mediator tak terduga yang mampu meredakan badai dan menjaga perdamaian, bahkan jika itu hanya sesaat. Kekuatannya yang dahsyat memang patut diakui, tapi kecerdasannya dalam berdiplomasi adalah mengapa ia benar-benar menjadi figur yang unik dan tak tertandingi di dunia bajak laut. Ia adalah seorang bajak laut yang mampu menggunakan otaknya, bukan hanya ototnya, untuk mengubah dunia. Dua kekuatan besar berhadapan, Akagami Shanks dan Shirohige, bukan untuk bertarung melainkan untuk sebuah dialog yang akan mengubah jalannya sejarah. Pertemuan di kapal Shirohige dengan langit terbelah oleh benturan Hausoku Haki kedua orang tersebut. Bukan sekedar adu kekuatan, melainkan sebuah pertarungan pemikiran yang halus namun menentukan. Shanks datang dengan misi yang jelas, memperingatkan Shirohige tentang bahaya yang dibawa oleh Kurohige dan meminta Shirohige untuk menghentikan Ace yang sedang memburunya. "Lepaskan saja dia, Shirohige," ujar Shanks. "Ace masih terlalu muda untuk menghadapi monster seperti Kurohige. Ini akan membawa kehancuran bagi krumu. Ini akan membawa petaka untuk anggota-anggotamu." Sebuah prediksi yang menakutkan disampaikan dengan nada serius yang jarang terlihat dari Shanks. Ia tahu betul siapa Kurohige, seseorang yang telah lama bersembunyi di balik bayangan. Dengan ambisi gelap dan kekuatan tak terduga yang siap meledak kapan saja. Permintaan Shanks ini menunjukkan kemampuan analisis dan strategi yang luar biasa. Ia tidak hanya melihat ancaman di permukaan, melainkan menggali potensi kehancuran yang lebih dalam. Shanks memahami bahwa Kurohige bukanlah bajak laut biasa yang bisa diremehkan. Ia tahu Kurohige menyimpan kekuatan misterius dan ambisinya yang berbahaya.
jauh melampaui kekuatan fisik atau peringkat bajak lautnya saat itu. Shanks melihat benih kehancuran yang ditanam oleh Kurohige bahkan sebelum dunia mengenali ancaman tersebut. Dengan meminta Shirohige menghentikan es, Shanks mencoba mencegah efek domino. Ia menyadari bahwa perburuan Kurohige oleh es tidak hanya akan membahayakan es sendiri, tetapi juga memicu perang besar yang melibatkan seluruh kru Shirohige, bahkan marinir dan pemerintahan dunia. Ini adalah upaya untuk menghindari konflik skala penuh yang akan menghancurkan keseimbangan kekuatan di lautan. Shanks juga menunjukkan pemahaman mendalam tentang karakter Shirohige. Ia tahu Shirohige memiliki prinsip kuat untuk tidak membiarkan anggotanya mati sia-sia dan menganggap setiap kru sebagai anaknya. Namun ia juga tahu Shirohige mempunyai kebanggaan yang tinggi dan mungkin akan sulit menerima nasihat dari bajak laut lain, apalagi dari generasi yang lebih muda. Meskipun demikian, Shanks tetap mencoba menunjukkan bahwa ia memprioritaskan perdamaian dan stabilitas di atas ego. Sayangnya, Shirohige yang keras kepala dengan keyakinannya pada kekuatan es dan prinsip untuk tidak pernah menarik kembali perintah, menolak permintaan Shanks. "Jangan mengajariku, kau 100 tahun lebih cepat untuk itu," gertak Shirohige. Seolah menepis kekhawatiran Shanks sebagai omong kosong. Penolakan ini meski didasari oleh kebanggaan dan kasih sayang pada anak-anaknya, berakibat fatal. Es akhirnya berhadapan dengan Kurohige dan kalah telak. Kekalahan ini tidak hanya menyebabkan penangkapan es, tetapi juga memicu perang puncak di Marineford, di mana bajak laut Shirohige menghadapi kekuatan penuh marinir dan 7 panglima perang. Perang itu berakhir dengan tragedi, kematian Shirohige dan es serta kehancuran armada Shirohige yang tak terhindarkan. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa analisis dan strategi Shanks terbukti akurat. Ia telah melihat masa depan yang mengerikan, mencoba mencegahnya dengan diplomasi dan peringatan. Namun sayangnya tidak didengarkan oleh Shirohige. Shanks adalah seseorang strategis yang mampu melihat jauh ke depan, memahami konsekuensi dari setiap tindakan, dan mencoba menavigasi dunia yang penuh kekacauan dengan pandangan yang lebih luas daripada kebanyakan bajak laut lainnya. Ia bukan hanya petarung ulung, tetapi juga seseorang pemikir strategis yang visioner. Sejak awal petualangan Luffy, benang merah takdirnya selalu terikat dengan Akagami Shanks. Topi jerami yang diberikan Shanks, inspirasi untuk menjadi raja bajak laut, dan bahkan penyelamatan heroik Shanks saat Luffy kecil diserang oleh raja laut. Semua ini sering dianggap sebagai tindakan seorang mentor yang baik hati. Namun bagaimana jika itu semua adalah bagian dari sebuah strategi yang jauh lebih besar dan rumit? Bagaimana jika Luffy, sang calon raja bajak laut, sebenarnya adalah pion paling berharga dalam permainan catur raksasa Shanks untuk mencapai tujuan akhir mantan kaptennya, Goldie Roger? Teori ini berakar pada pemahaman mendalam terhadap Shanks tentang keinginan Roger. Sebagai anggota kru Roger, Shanks pasti tahu sedikitnya tentang One Piece, Will of the, dan Abad yang hilang. Roger tidak hanya menginginkan harta karun, tapi juga kebebasan sejati dan pembukaan era baru. Shanks dengan kecerdasannya yang tersembunyi di balik senyum lebar seorang bajak laut, mungkin menyadari bahwa ia sendiri bukanlah orang yang ditakdirkan untuk menyelesaikan misi Roger. Mungkin ia terlalu terlibat dalam sistem para Yonko, atau ia tahu bahwa semangat bebas dan murni yang diperlukan untuk mengubah dunia harus datang dari generasi baru. Disinilah Monkey D. Luffy masuk ke dalam perhitungan ketika Shanks bertemu Luffy di desa Pusa. Ia tidak hanya melihat seorang anak kecil yang ingin menjadi bajak laut. Ia melihat cerminan Roger dalam diri Luffy, semangat yang tak tergoyahkan, ambisi yang gila dan kemampuan unik untuk menarik orang. Shanks mungkin menyadari bahwa Luffy memiliki semua karakteristik yang dibutuhkan untuk mewujudkan Will of the.
dan mencapai Laurel. Pemberian topi jerami bukan sekadar hadiah, melainkan tongkat estafet simbolis, sebuah warisan yang diturunkan dengan harapan besar. Sepanjang perjalanan Luffy, peran Shanks selalu terasa seperti pelindung tak terlihat. Ia muncul di Marineford mengakhiri perang dan menyelamatkan nyawa Luffy. Ia melacak gerak-gerik Luffy, mengetahui potensi bahaya dan bahkan bertemu dengan Gorosei. Mungkin untuk memanipulasi peristiwa bahwa di balik layar demi keuntungan Luffy. Atau setidaknya untuk memastikan jalan Luffy tetap terbuka. Bukankah aneh seorang Yonko sebesar Shanks mau repot-repot terlibat dalam urusan seorang Rocky? Jika teori ini benar, maka setiap tindakan Shanks dari pertemuan pertama hingga intervensinya yang paling signifikan adalah bagian dari strategi jangka panjangnya. Ia tidak ingin One Piece jatuh ke tangan yang salah atau dimanfaatkan untuk tujuan yang egois. Bukan hanya karena kesamaannya dengan Roger, tetapi karena Luffy adalah satu-satunya harapan untuk menuntaskan ambisi Roger dan membawa fajar bagi dunia baru. Dalam skenario ini, Shanks bukanlah rival Luffy, melainkan dalang cerdas yang telah menyiapkan panggung, memindahkan pion-pion di papan catur dunia untuk memastikan warisan Roger akhirnya terwujud melalui tangan bocah topi jerami. Di balik tatapan tajam dan senyum karismatiknya, tersembunyi seorang ahli strategi yang tak pernah meremehkan lawan, sekecil apapun ancamannya. Shanks selalu menggali informasi, memahami dinamika kekuatan, dan mengantisipasi setiap pergerakan. Ini terlihat jelas dalam insiden yang terjadi sesaat sebelum pertemuannya dengan Eustace, Kapten Kidd di Elbap. Ketika Kidd dan krunya mendekati wilayah Shanks, banyak yang mungkin mengira seorang Yonko sepertinya akan langsung menindas mereka. Namun Shanks tidak bertindak gegabah. Ia hanya menerima kabar tentang kedatangan Kidd, tapi juga telah memiliki informasi lengkap tentang rekam jejak Kidd. Ia tahu ambisi Kidd yang meledak-ledak dan kecenderungannya untuk menyerang siapa saja yang menghalangi jalannya, terutama para Yonko. Alih-alih langsung berhadapan muka, Shanks mengirimkan anak buahnya untuk bernegosiasi terlebih dahulu, mencoba memberikan kesempatan bagi Kidd untuk mundur tanpa pertempuran darah besar. Ini bukan tanda kelemahan, melainkan strategi kalkulatif untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menghemat sumber daya. Ia memberikan pilihan karena ia telah membaca situasi dan memahami bahwa Kidd dalam sifatnya yang impulsif mungkin saja memilih jalan yang paling merusak. Ketika Kidd menolak tawaran itu dan memilih untuk menyerang, barulah Shanks bereaksi. Namun ia melakukannya dengan cepat dan tegas untuk menunjukkan bahwa keputusannya untuk bertindak bukan didasari oleh emosi sesaat, melainkan oleh analisis cermat terhadap ancaman yang ditimbulkan Kidd. Ia mengakhiri pertarungan dalam sekejap mata, menunjukkan betapa efisien dan informatif strateginya. Insiden ini menjadi bukti bahwa Shanks bukanlah sekedar petarung ulung, melainkan seorang strategis ulung. Selain apa yang saya utarakan di atas, Shanks juga selalu menghindari pertempuran yang tidak perlu, seperti saat disiram bir oleh bandit gunung, ataupun cukup dengan mengintimidasi Aramaki yang jelas-jelas ingin menangkap Luffy. Ini hanya sebagian kecil dari kemampuan analisa dan kecerdasannya dalam menentukan sikap. Ia lebih memilih pergi dan mengambil suatu hal yang menguntungkan daripada harus bertindak berlebihan dan menguras tenaga. Pada akhirnya, Akagami Shanks berdiri sebagai paradoks yang menawan di dunia One Piece. Ia adalah badai yang mampu meratakan segalanya, namun juga angin sepoi-sepoi yang menenangkan perselisihan. Ia adalah pendekar pedang yang tak terkalahkan, namun kecerdasannya dalam membaca situasi dan memanipulasi dinamika kekuasaan jauh lebih tajam dari bilah pedangnya. Shanks mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang kemampuan untuk menghancurkan, tetapi tentang kebijaksanaan untuk menahan diri, kecerdasan untuk berdiplomasi, dan visi untuk melihat melampaui pertempuran sesaat. Ia adalah arsitek damai,
dan kaisar yang tak pernah meremehkan langkah lawan, selalu memprioritaskan stabilitas dan mengarahkan jalannya era baru. Mungkin demi impian mantan kaptennya Goldie Roger yang kini diembankan pada seorang bocah bertopi jerami. Sangs adalah bukti bahwa di tengah kekacauan, otak yang cerdas bisa jauh lebih berbahaya dan berpengaruh daripada otot terkuat sekalipun.